Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami sampai saat ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud Tuhan melalui firman Tuhan, dan daripadanya kami diperlengkapi untuk dapat menjalani segenap kehidupan, kerja, dan karya kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikian firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16, dan dari bacaan kita di hari ini tema adalah menjadi seperti bintang-bintang, menjadi seperti bintang-bintang. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan yang gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Bukan cuma sekedar sebuah ungkapan ketika dikatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Seperti halnya kita ketahui bintang memiliki fungsi yang luar biasa sebagai alat penerang di waktu malam yang Tuhan ciptakan. Tetapi juga bintang sebagai penunjuk arah, dan arah itu pula yang kemudian mereka orang Majus berjumpa dengan bayi Yesus karena mengikuti arah bintang. Tetapi juga bintang di dalam kemunculannya kita tahu bahwa ini adalah hari pagi ataukah hari malam, sehingga dia dapat membuat kita membedakan waktu pada saat kemunculannya. Nah, di sini tema kita menjadi seperti bintang-bintang adalah merupakan sebuah ungkapan yang juga Paulus sampaikan di dalam bacaan di ayatnya yang ke-15 bagian terakhir. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, adalah merupakan sebuah ungkapan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat pertama ketika Paulus menjalankan misi pelayanannya di Eropa, dan jemaat ini menjadi jemaat yang memiliki sebuah hubungan emosional antara Paulus dengan mereka. Jemaat Filipi adalah jemaat yang begitu spesial bagi Paulus, karena dari jemaat ini ia juga mendapat banyak bantuan-bantuan, tetapi juga dari jemaat ini untuk awal di dalam pelayanannya ia membangun iman mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus dan supaya mereka hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam kebanggaan Paulus kepada jemaat di Filipi melalui suratnya, dia sangat berharap supaya jemaat ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat ini bisa bertumbuh di dalam iman percaya mereka dalam pengenalan mereka kepada Kristus. Dan dengan demikian dia pun juga menyampaikan sebuah ungkapan di mana hendak membanggakan jemaat ini supaya mereka tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dalam pengenalan mereka kepada Kristus, tetapi mereka harus bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mereka harus memunculkan iman percaya mereka. Mereka harus dari iman itu mereka menjadi terang. Mereka menjadi pusat perhatian. Bukan karena kekayaan mereka, bukan karena kepintaran mereka, tetapi karena iman mereka kepada Kristus. Kota Filipi dan orang-orang di Filipi adalah jalur perdagangan, sehingga tempat itu juga dipenuhi dengan orang-orang yang bukan berstatus sosial biasa-biasa saja. Dan tentunya jemaat di Filipi juga adalah jemaat-jemaat yang tergolong status sosialnya yang tinggi, yang memiliki penghasilan yang tetap dan yang baik, sehingga mereka bukan saja memiliki penghasilan yang baik, tetapi juga harus dibarengi dengan iman mereka yang luar biasa kepada Kristus. Dan untuk itu Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Filipi melalui suratnya
mengingatkan mereka untuk tetap berpegang pada firman kehidupan supaya Paulus bermegah di dalam Tuhan Kristus. Karena dia atau jemaat Filipi adalah buah pelayanan daripada Paulus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjadi seperti bintang-bintang adalah tema kita. Mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita seperti sebuah perlombaan. Kita berlomba-lomba di dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuah garis akhir atau garis finish. Dan di dalam perlombaan itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan ini. Aturan-aturan itu yang ditentukan adalah aturan-aturan bagaimana kita hidup menurut firman Tuhan, bagaimana kita berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam aturan-aturan itu juga ada penghargaan-penghargaan yang tentunya akan kita dapatkan, bukan karena kita hidup dengan berlimpah harta dan sebagainya, tetapi bahwa penghargaan-penghargaan itu seperti yang diungkapkan oleh Paulus di dalam temanya, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, supaya setiap orang melihat manfaat dan fungsi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang kita tampilkan lewat kata, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita setiap hari. Nah, dengan demikian, ketika kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, yang tidak saja sebagai penunjuk arah, yang tidak saja supaya menerangi kegelapan malam, tetapi juga melalui bintang-bintang itu memberikan keindahan pada langit. Bintang-bintang itu juga menyemarakan gelapnya malam, dan lalu kemudian bintang-bintang itu akan memandu setiap orang agar dapat atau menuju kepada tujuannya. Itulah yang dikehendaki oleh kita semua di dalam kehidupan kita, supaya kita bercahaya dan kita memancarkan kasih kita kepada sesama kita, tentunya kasih Kristus yang kita pancarkan kepada sesama kita yang lain dalam kehidupan kita, saling melayani, saling menghargai, saling menghormati, hidup menurut kehendak Tuhan, dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa arus yang menyesatkan, yang membuat akhirnya kita tidak tahu tujuan hidup kita untuk apa, yang membuat kita menjadi bingung dan patah semangat karena berbagai tekanan-tekanan ataupun berbagai penderitaan, persoalan dan masalah, apalagi di tengah-tengah pandemi corona yang semakin hari bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan terus menolong dan memampukan kita, melengkapi kita, menjaga dan mengawal kita untuk menjadikan bintang-bintang yang bercahaya, yang menerangi, yang menunjukkan arah, yang memberikan terang kita kepada setiap orang dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Biarlah Engkau terus selalu menjaga dan mengawal kami. Engkau terus selalu memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami pengertian dan pewahyuan di dalam memahami setiap maksud firman Tuhan melalui pemberitaan Injil. Tuhan memberkati setiap pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, dalam segala sesuatu yang dikerjakan, dikaryakan, yang direncanakan di sepanjang hari-hari hidup. Berkat-berkat Allah yang tak pernah berkesudahan akan selalu terus mengawal kehidupan setiap pemirsa channel Klavo Sukacita. Ini doa dan permohonan kami demi Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bermohon. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.